Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Supri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali kita akan membahas tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Adapun tema yang saya angkat kali ini adalah tentang komponen SPK atau komponen DSS. Komponen SPK. Adapun komponen-komponen SPK terdiri dari yang pertama itu ada data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut dengan database manajemen sistem atau DBMS. Kemudian yang kedua ada model manajemen, melibatkan model finansial, statikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga ada communication, mana user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui sistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka suatu sistem. Yang keempat atau yang terakhir adalah knowledge management. Jadi subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Kemudian ada sumber data SPK. Sumber data pada SPK atau DSS ini bersumber dari yang pertama itu ada data internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi dan bisa dikendalikan oleh organisasi tersebut seperti orang, data keuangan, data produksi, data pemasaran ataupun proses. Contoh gaji pegawai, data penjualan dan sebagainya. Jadi seperti gaji dan data penjualan atau transaksi harian, data operasional. Kemudian yang kedua ada data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut. Contoh peraturan pemerintah atau undang-undang, kurs dolar, pesaing dan sebagainya. Seperti peraturan pemerintah dan kurs dolar ini biasanya sesuatu yang tidak pasti ya, jadi sesuatu yang selalu berubah-ubah tergantung situasi. Kemudian yang ketiga data personal, yaitu data yang bersifat subjektif atau data yang memerlukan pendapat dari seseorang, bisa itu pakar atau ahli, yang berupa saran, opini dan perkiraan. Contoh perkiraan penjualan terhadap suatu produk atau opini mengenai pesaing. Karena kita ingin mengetahui perkiraan penjualan suatu produk, itu biasanya kita menggunakan para ahli yang biasa menangani masalah-masalah tentang penjualan produk tersebut. Kemudian model konseptual SPK ya. Pada diagram ini dapat terlihat ya bahwa secara konsep model konseptual SPK atau DSS ini terdiri dari data manajemen, model manajemen, kemudian ada knowledge manager dan dialog manajemen. Jadi yang keempat data ini dikendalikan oleh manajer atau si user yang mengaplikasikan pengetahuan ya, menggunakan data. Jadi datanya itu bisa data eksternal, data internal ataupun juga mungkin data dari personal. Kemampuan DMS dalam DSS adalah mendapatkan atau mengekstrak data agar bisa masuk ke dalam database DSS secara cepat, mengupdate, dalam hal ini menambah, menghapus, mengedit, dan mengubah rekod data dan file. Kemudian data dari berbagai source secara cepat menampilkan data dari database dalam queries dan report, menyediakan keamanan data menyeluruh, dalam hal ini proteksi ya, proteksi dari akses yang tidak berhak, bisa itu tentang kemampuan recovery dan lain-lainnya. Kemudian menangani data personal dan tidak resmi sehingga user dapat mencoba dengan berbagai solusi alternatif berdasarkan pertimbangan dari mereka sendiri. Nah, subsistem manajemen data ini terdiri atas basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Sistem manajemen data memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama itu DSS database,
dapat berupa data internal, data eksternal, dan data personal. Kemudian yang kedua, database manajemen sistem. Database ini dibuat, diakses, dan diperbarui oleh sebuah DBMS, di mana kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan sebuah DBMS relasional yang menyediakan aplikasi kapabilitas. Kemudian database directory, di mana database directory ini merupakan katalog dari semua data yang berada di dalam database, digunakan untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan karena mampu memindai data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. Jadi directory di sini sama dengan seperti sebuah katalog, tujuannya untuk mendukung penambahan entry baru, bisa itu menghapus juga, dan mendapatkan kembali informasi mengenai objek-objek khusus yang ada di dalam database. Yang keempat ada query data. Di membangun dan menggunakan sistem pendukung keputusan sering memerlukan akses, manipulasi, dan query data. Tugas-tugas tersebut dapat dilakukan oleh query facility. Jadi menerima permintaan dari komponen sistem pendukung keputusan lain, kemudian menentukan bagaimana permintaan dapat dipenuhi, bisa itu konsultasi dengan directory ya jika diperlukan, kemudian memformulasikan permintaan dengan detail dan mengembalikan hasilnya kepada pemberi permintaan. Database manajemen sistem dapat digambarkan pada diagram berikut. Nah, di sini dapat kita lihat data internal berupa data keuangan, data marketing, data produksi, data personil, dan data lainnya, ditambah data eksternal ya. Kemudian juga ada di sini data privat atau khusus, di mana data-data ini diekstraksi ke dalam subsistem manajemen data yang terdiri dari DSS, database, kemudian ada database manajemen sistem, juga query facility, dan data query. Selanjutnya, subsistem manajemen data DMS, di mana DMS dapat mengatur berbagai database seperti diagram di bawah ini. Terlihat dua buah database yang terpisah. Di sini dapat kita lihat bahwa si user atau si pemakai dibatasi oleh dua buah database ya. Ini dua database yang pertama, ini database yang kedua yang telah diatur oleh DBMS-nya. Jadi keuntungan dari database terpisah ini adalah yang pertama, kontrolnya lebih besar terhadap data. Kemudian lebih baik dalam manajemen data, kemudian kebanyakan database ditujukan dalam penyelesaian data sehingga database yang terpisah lebih efisien untuk DSS. Kemudian yang keempat, DSS bisa melibatkan berbagai fungsi, membutuhkan input dari beberapa database. Satu kali saja diekstrak ke dalam satu database, maka penggunaan data selanjutnya akan lebih efisien dan mudah. Jadi tidak perlu mengekstraknya berulang-ulang ya, cukup satu kali saja. Kemudian yang kelima, perubahan dan update lebih cepat, mudah, dan murah. Yang keenam, akses yang lebih mudah dan manipulasi data bisa dilakukan. Yang ketujuh, tentunya dapat mengadopsi struktur database yang optimal untuk penggunaan DSS yang spesifik seperti relasional atau objek-objek oriented. Sementara untuk kerugian database yang terpisah adalah yang pertama, penambahan database khusus lebih mahal dalam hal penggunanya, keamanan, dan perawatannya bila dibandingkan dengan satu database. Tentunya memang kalau database-nya lebih dari satu, tentunya akan menambah biaya tambahan. Yang kedua, database yang terpisah dapat dimodifikasi oleh user yang berbeda-beda menurut cara mereka masing-masing. Jika ada data yang redundant atau ganda, disimpan dalam tempat yang berbeda-beda. Dan jika data dimodifikasi dengan cara yang berbeda, maka bisa menyebabkan data yang tak konsisten dalam organisasi tersebut. Sekarang kita akan masuk ke subsistem manajemen model atau MMS. Mana subsistem manajemen model ini merupakan cara bagaimana data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Jadi model manajemen sistem ini juga merupakan paket perangkat lunak yang berisi statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang mampu memberikan kapabilitas analitik bagi sistem. Jadi nanti dalam penerapannya ya, model manajemen sistem ini
akan melibatkan model finansial, vertikal, manajemen sains, dan berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang mungkin nanti akan diperlukan. Subsistem manajemen model terdiri dari yang pertama ada model base, yaitu strategi, taktik, dan operasional. Kemudian ada statistik, keuangan, pemasaran, dan manajemen. Dan yang terakhir ada model pembentukan blok. Kemudian yang kedua ada model base manajemen sistem, yaitu berisi perintah-perintah pemodelan, kreasi, kemudian ada pemeliharaan, dan database. Dan model yang ketiga ada model language, yaitu berisi tentang bahasa pemodelan. Yang keempat ada model directory, dan yang terakhir ada model eksekusi, integrasi, dan perintah atau command. Dan yang terakhir ada model eksekusi, integrasi, dan command atau perintah. Dan berikut adalah bagian dari elemen-elemen model yang terdapat pada subsistem manajemen model. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa model base yang berisi strategi, taktik, dan operasional, kemudian ada statistik, kemudian ada keuangan, pemasaran, manajemen, accounting, dan engineering, serta pembentukan blok, berinteraksi dengan model directory dan model base management, di mana model base management tadi berisi perintah-perintah pemodelan, kemudian ada pemeliharaan, kemudian ada database dan pemodelan dalam bahasa atau bahasa pemodelan. Dan model base management ini juga berinteraksi dengan model eksekusi, integration, dan command processor ya, atau perintah. Dan tentunya model base management ini juga mencakup komponen-komponen dari DSS, yaitu data management, dialog management, dan knowledge management. Selanjutnya subsistem dialog atau user system interface. Subsistem dialog digunakan untuk komunikasi antar user atau pemakai dan sistem yang dirancang. Jadi melalui sistem DS yang akan dibuat nantinya akan diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang akan dirancang secara interaktif. Nah, subsistem dialog dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu bahasa aksi atau action language, yaitu suatu perangkat lunak yang digunakan user untuk berkomunikasi dengan sistem melalui berbagai media, bisa seperti keyboard, joystick, mouse, atau device lainnya. Kemudian yang kedua ada bahasa tampilan atau display. Nah, di sini merupakan sarana tampilan yang dapat diperoleh oleh user seperti printer, monitor, plotter, dan device lainnya. Dan yang ketiga tentunya basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu bagian mutlak yang harus diketahui oleh user agar pemakaian sistem dapat berfungsi secara efektif. Nah, kombinasi dari 3 bagian subsistem dialog biasanya disebut dengan gaya dialog atau dialog style, yang terdiri lagi dari yang pertama itu ada dialog tanya jawab, yaitu sistem bertanya kepada user, kemudian user menjawab, dan seterusnya sampai DSS mengeluarkan interaktif jawaban yang diperlukan untuk mendukung keputusan setelah data inputnya lengkap. Yang dua, dialog perintah, yaitu sistem ini mengizinkan user untuk memberikan perintah-perintah yang tersedia oleh sistem untuk menjalankan fungsi yang ada dalam DSS. Yang ketiga, dialog menu, di mana dialog ini adalah gaya dialog yang paling populer, di mana nantinya user dapat memilih satu dari beberapa alternatif menu yang telah disediakan. Dalam menentukan pilihan, user cukup menekan tombol tertentu yang akan menghasilkan respon atau jawaban. Ini mungkin bisa kita lihat di salah satu website ataupun aplikasi ya. Biasanya itu di halaman antarmuka itu ada pilihan-pilihan menu yang kita bisa pilih salah satu. Nanti jika kita tekan tombol menu yang akan kita pilih tersebut, biasanya kita akan diarahkan ke halaman yang dituju atau halaman berikutnya, dan kita bisa melihat tampilannya di halaman yang berbeda. Yang keempat ada dialog input atau output.
Dialog ini menyediakan form masukan atau input di mana nanti user dapat memasukkan perintah serta form keluaran atau output yang merupakan respon dari sistem. Setelah memeriksa keluaran, user dapat mengisi form masukan lainnya dan melanjutkan dialog selanjutnya. Nah, ini biasanya kalau kita mau registrasi ke sebuah aplikasi atau website, biasanya kita harus mengisi form registrasi terlebih dahulu. Nah, dalam menu registrasi tersebut biasanya ada form yang harus kita isi, biasa itu nama user, password, nomor handphone ya yang bisa dihubungi dan sebagainya. Nah, setelah biasanya kita mengisi form tersebut, biasanya kita akan dilanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya, dialog subsistem diatur oleh software yang disebut Dialog Generation and Management System atau DGMS. Nah, DGMS ini terdiri dari beberapa program yang mampu melakukan yang pertama yaitu berinteraksi dengan berbagai dialog style yang berbeda. Yang kedua tentunya mendapatkan, menyimpan, dan menganalisis penggunaan dialog. Yang ketiga mengakomodasi user dengan berbagai peralatan input yang berbeda. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, peralatan input ini bisa berupa keyboard, bisa berupa mouse, joystick, ataupun device-device lainnya. Yang keempat, menghadirkan data dengan berbagai format dan peralatan output. Yang kelima, menyediakan antarmuka user ke database dan model base. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menyimpan data input dan output. Nah, berikut alasan-alasan mengapa perusahaan-perusahaan yang dalam skala besar pada saat ini banyak menggunakan DSS. Yang pertama tentunya karena kebutuhan akan informasi yang akurat. Jadi dengan adanya sistem DSS ini, perusahaan-perusahaan dapat memperoleh data yang lebih akurat dibandingkan dengan cara lama yang menggunakan cara-cara yang manual. Yang kedua, DSS dipandang sebagai pemenang secara organisasi. Tentunya dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, DSS bisa dianggap sebagai solusi yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, kebutuhan akan informasi baru. Dengan adanya DSS, tentunya informasi-informasi yang terkini akan dapat dikelola oleh DSS ini. Kemudian yang keempat, manajemen diamanahi oleh DSS. Yang kelima, penyediaan informasi yang tepat waktu. Jadi DSS ini harus mampu nantinya mengikuti perkembangan teknologi ya. Yang keenam, pencapaian pengurangan biaya ya. Tentunya dengan adanya DSS ini, biaya ini bisa dikurangi atau bisa ditekan dari segi biaya operasional. Yang ketujuh, pengembangan DSS adalah perubahan perilaku komputer end user. Jadi end user di sini maksudnya bukanlah programmer, sehingga mereka membutuhkan tool dan prosedur yang mudah untuk digunakan dan ini dipenuhi oleh DSS. Misalnya, mungkinkah pembuatan simulasi dalam proses trial and error, kemudian kebutuhan sistem yang fleksibel dengan informasi yang interaktif, mudah digunakan atau user friendly. Selanjutnya ada kapabilitas DSS. Jadi secara umum DSS harus memiliki kemampuan untuk yang pertama itu jelas harus digunakan dengan mudah. Jadi siapapun nanti bisa menggunakannya dengan mudah. Dan yang kedua, mengakses berbagai sumber tipe dan format data untuk berbagai permasalahan. Jadi DSS ini juga harus mampu nanti mengakses beberapa sumber tipe dan format data yang dapat diselesaikan menggunakan aplikasi DSS. Yang ketiga, mengakses berbagai sumber kemampuan analisis dengan berbagai saran dan panduan. Jadi nanti ada buku panduannya ya, ada manual prosedurnya yang bisa diterapkan sehingga dia mampu nanti menganalisis beberapa permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah kemampuan data ya. Jadi yang pertama itu data dengan berbagai tipe dan format ya. Jadi DSS harus mampu menampung berbagai data dengan berbagai tipe dan format. Selanjutnya juga mampu mengekstraksi data, capture, dan mengintegrasikan data. Yang ketiga tentunya mampu sebagai fungsi akses data. Terus yang keempat yaitu berfungsi sebagai manajemen basis data. Jadi,
nanti DSS-nya juga harus mampu memanajemen basis data. Seperti tadi kita telah membahas tentang datanya bisa dibagi berbagai versi ya, ada dua buah database yang terpisah. Kemudian yang kelima, tersedianya berbagai cara pandang data secara logis. Yang keenam yaitu dokumentasi data. Jadi DSS nanti harus mampu mendokumentasi data-data tersimpan di dalam database kita. Yang ketujuh, mampu melakukan tracking terhadap penggunaan data. Dan yang terakhir adalah mendukung fleksibilitas dan adaptasi data. Jadi nanti datanya harus mampu beradaptasi sehingga bisa lebih fleksibel. Kemudian kemampuan model dalam DSS yang pertama yaitu kepustakaan model terkait aturan basis model. Yang kedua, fasilitas pembangunan model. Kemudian juga harus mampu memanipulasi model. Yang keempat, berfungsi sebagai manajemen basis model. Yang kelima juga mampu mendokumentasikan model. Yang keenam, tracing penggunaan model. Dan yang ketujuh adalah dukungan terhadap fleksibilitas dan adaptasi model. Jadi hampir sama dengan kemampuannya dengan kemampuan data yang ada dalam DSS. Kemudian ada kemampuan antarmuka dalam DSS. Jadi dalam DSS kemampuan antarmuka ini adalah terhadap berbagai format dan peralatan output. Kemudian yang kedua, mampu menangani berbagai peralatan input dari pengguna seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa dari keyboard, mouse, kemudian joystick dan device lainnya. Yang ketiga yaitu harus mampu menangani berbagai gaya dialog. Yang keempat, mendukung komunikasi antar model, pengguna dan pengembang. Yang kelima, mendukung pengetahuan dari pengguna. Tentunya dengan adanya DSS ini akan menambah pengetahuan bagi si user atau si pengguna. Yang keenam, tersedia dialog untuk capture, penyimpanan dan analisis. Dan yang ketujuh, dukungan dialog yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang kemampuan antarmuka tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.